yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah KPAR GKJW Ponorogo. Nah, pagi ini Bu Tias tidak sendiri. Pagi ini Bu Tias ditemani oleh Kakak Felicia. Halo. Dan juga Pamong Eti yang akan mengiringi musik pada ibadah kita pada kali ini. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kak Felicia, bagaimana kabarnya? Baik dong. Oh, good, pinter. Pamong Eti juga sehat. Kita semua di sini baik. Bu Tias percaya kalau anak-anak di rumah pasti juga sehat semua. Luar biasa karena anugerah Tuhan kepada kita pada hari ini. Untuk memulai ibadah kita akan bersukacita bersama. Kita mau puji Tuhan. Satu buah lagu, mari kita bersukaria. Kita pujikan dengan penuh semangat. Setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pembuka. Kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Allah kami yang senantiasa baik dan mengasihi kami. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, Tuhan memberikan kami kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sekarang anak-anak boleh bangkit berdiri. Tadi semuanya sudah bersukaria memuji lagu Mari Kita Bersukaria. Sekarang harus lebih bersemangat lagi ya. Harus lebih bersemangat untuk memujikan lagu kedua. Lagunya apa? Dari terbit matahari. Nama Tuhan dipuji.
dari terbit matahari ini mengungkapkan ucapan syukur kita karena Tuhan selalu memberkati kita dari terbit matahari sampai masuknya, dari pagi sampai malam. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, disiapkan Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan memujikan satu buah lagu, baca kitab suci. Membaca Alkitab, mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih telah memberi kami kesempatan bersukaria bersama pada pagi hari ini, walaupun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sekarang tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan, terlebih kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Yuk kita siapkan Alkitab kita, semuanya dibuka. Semuanya sudah pegang Alkitabnya masing-masing. Nah, sekarang kita buka pada kitab Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saat ini akan dibacakan oleh Kakak Felicia. Silakan. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan berjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai dengan langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tersesak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak juga ada yang tidak akan dapat dilaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka serahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah diserahkan Tuhan. Disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Nah,
Kita sudah membaca Alkitab, tetapi sebelum Butias akan menguraikan firman pada saat ini, Butias punya satu video. Video apa itu? Mari kita tonton bersama-sama. Anak-anak perhatikan ceritanya. Oke, mari kita lihat bersama-sama videonya. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat videonya, ceritanya tentang Menara Babel. Apa itu Menara Babel? Ada yang sudah pernah mendengar ceritanya? Pasti sudah pernah ya. Kakak Felisa sudah pernah mendengar ceritanya? Sudah pernah dong. Oh, sudah pernah. Di rumah, anak-anak di rumah pasti juga banyak yang sudah pernah mendengar ceritanya. Tapi kita mau mendengarkan kembali supaya anak-anak bisa lebih mengerti lagi. Pada saat itu para keturunan Nuh itu membuat berkumpul di satu tempat untuk membangun sebuah kota dengan menara yang tinggi menjulang ke langit. Itu keinginan mereka. Tapi pada kenyataannya akhirnya mereka tidak bisa berfokus pada Tuhan. Mereka merasa kalau diri mereka itu paling hebat, mereka bisa membuat apa yang mereka inginkan. Seperti di video tadi ya anak-anak, akhirnya Tuhan
marah kepada mereka. Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Yang dulunya mereka itu bahasanya cuma satu. Dulu di dunia itu bahasanya cuma ada satu bahasa, nggak berbeda-beda seperti zaman sekarang. Tapi akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka pada saat mereka membangun. Akhirnya pembangunannya tidak berhasil. Akhirnya mereka tidak bisa menyelesaikan pembangunan Menara Babel yang mereka bangga-banggakan itu, karena Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang merasa hebat, merasa sombong seperti itu. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh belahan dunia. Lalu akhirnya dengan mereka yang berbeda-beda bahasa itu tadi, itu berpisah-pisah menjadi bahasa di daerah masing-masing. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya, karena Tuhan mencintai perbedaan. Nah, zaman sekarang ini kita juga tumbuh di suatu negara yang mempunyai banyak keberagaman. Kakak Felicia tahu keberagaman apa saja? Tahu dong. Apa? Bahasa, budaya, lalu apa? Warna kulit, rambut, dan juga suku bangsa. Ada berbagai macam perbedaan, dan Tuhan suka dengan perbedaan itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana menyikapi perbedaan itu? Anak-anak Tuhan harus mau menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Contohnya anak-anak waktu di sekolah, bagaimana menghargai perbedaan dengan teman-teman lain yang berbeda, misalnya teman-teman yang dari daerah lain, atau teman-teman yang beragama lain, atau bersuku bangsa lain. Bagaimana caranya? Ada ya, tahu jawabannya? Tahu dong. Oke, apa? Tidak membeda-bedakan teman. Oke. Tidak membeda-bedakan teman, lalu tidak memilih-milih teman. Good, pintar. Teman-teman di rumah tahu jawabannya? Pasti tahu. Di rumah teman-teman semua pasti juga menjawab. Kalau kita bermain nggak boleh pilih-pilih teman, harus mau menyapa. Kalau ketemu teman di jalan, halo, bagaimana kabarmu? Nah, itu. Jadi kita dengan sesama teman itu saling menyayangi, saling mencintai, dan juga kita bisa belajar mencintai kebudayaan orang lain. Misalnya belajar tari daerah lain, belajar bahasa daerah lain, atau negara lain. Nah, itu cara kita untuk menghargai dan mencintai perbedaan. Nah, anak-anak, sekarang mulai saat ini mari kita saling mencintai dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Karena walaupun kita semua berbeda-beda, kita semua adalah anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan. Tuhan mencintai perbedaan, maka kita anak-anak juga harus menghargai, menghormati, mencintai perbedaan yang ada di sekitar kita. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman pada pagi hari ini. Amin. Nah, selanjutnya kita akan menyambut firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini dengan satu buah lagu. Sekalian kita akan mengumpulkan persembahan yang nanti akan dikumpulkan ke gereja, dititipkan ke mama ataupun papa. Anak-anak siapkan persembahannya. Kita akan memujikan satu buah lagu, Yesus Cinta Segala Bangsa. Yuk bangkit berdiri. Tuhan cinta semua bangsa di dunia.
Sekarang kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Anak-anak siapkan hatinya, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan memberi kami firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan mengajari kami untuk saling menyayangi sesama walaupun mereka berbeda dengan kami. Karena Engkau mencintai perbedaan, karena berbeda itu indah. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu senantiasa melingkupi kami, senantiasa membersamai kami. Walaupun kami berbeda-beda, tetapi kami tetap satu, yaitu anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga akan menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami yang kami kumpulkan pada hari ini. Biarlah apa yang kami kumpulkan ini dapat menyenangkan hati-Mu, dapat bermanfaat untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam masa pendidikan. Tuhan memberkati mereka dengan kepintaran, semangat dalam belajar, agar mereka menjadi anak-anak yang pintar dan juga anak-anak yang senantiasa takut akan Engkau, anak yang menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati kedua orang tua. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat rezeki yang cukup. Tuhan memberkati orang tua kami dalam merawat dan mendidik anak-anak selalu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan karena pandemi COVID-19 di negara kami mulai berangsur membaik. Terima kasih karena Tuhan senantiasa baik kepada kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami penyertaan, perlindungan, kesehatan, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk pemerintah dari pusat maupun sampai ke daerah. Tuhan membersamai mereka dalam setiap pengambilan keputusan, agar apa yang terjadi semuanya hanya surut dengan kehendak Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan gereja kami beserta seluruh kegiatan yang akan kami laksanakan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memampukan gereja kami ini bertumbuh dengan baik. Setiap kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memohon ampun apabila dalam ibadah kami pada saat ini ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni. Demikian ya Bapa, seru doa kami semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memujikan satu buah lagu dengan judul TAAT, taat. Anak-anak bangkit berdiri ya, kita pujikan dengan penuh semangat. Taat seperti anak-anak Tuhan semuanya. Aku mau seperti
yang dikasih Tuhan Yesus, tak terasa kita sudah ada di ujung ibadah kita pada hari ini. Pesan dari Pamong Tias, anak-anak senantiasa menjaga kesehatan, selalu makan makanan bergizi, jangan lupa protokol kesehatannya tetap dilakukan. Kita tidak boleh lengah, harus tetap waspada. Rajin cuci tangan, apalagi memakai masker, lalu menjaga jarak, dan juga senantiasa bersukacita dalam setiap hal. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya minta tolong Pamong Eti untuk menyampaikan berkat. Puji Tuhan, kita semua sudah boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita ya adik-adik sekalian. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Ayo kita tunduk kepala, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memampukan kita untuk senantiasa membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman dan juga saudara-saudara yang lain. Dan kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-Nya yang penuh damai sejahtera. Haleluya. Amin. Terima kasih Pamong Eti. Nah, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kami Pamong Tias, Kakak Felicia, dan juga Pamong Eti mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.